Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Kita perlu dan patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita berupa kesehatan. Kita berdoa mudah-mudahan yang sakit di sana dimudahkan dan disembuhkan dari penyakitnya. Yang punya masalah mudah-mudahan diselesaikan persoalan hidupnya. Yang mempunyai hutang mudah-mudahan diselesaikan hutangnya. Dan begitu juga dengan persoalan-persoalan hidup yang lain, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita semuanya. Salam dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang terang-terang seperti apa yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah pemirsa di mana saja Anda berada, pada kesempatan ini saya akan memberikan tentang hadis yang membicarakan tentang ilmu. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, Allah telah berfirman di dalam ayatnya mengatakan, Qul, katakanlah, apakah sama hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama mereka yang mengetahui, wal ladzina la ya'lamun, dan mereka yang tidak mengetahui. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu dari kita diangkat derajatnya sedikit lebih tinggi. Baiklah para pemirsa, dalam kesempatan ini saya akan membacakan sebuah hadis An Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul udu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takunil khamisata fatuhlika wal khamisatu ayyubghidul ilma wa ahluh. Rawahu Tabrani. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jadilah kamu sebagai orang alim, atau sebagai orang yang mencari ilmu, atau sebagai orang yang mendengarkan ilmu, atau orang-orang yang pencinta ilmu dan ahlinya. Tetapi janganlah kamu menjadi yang kelima. Siapakah yang kelima itu? Maka kamu akan binasa, karena yang kelima itu adalah orang yang membenci ilmu dan ahlinya. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam hadis ini sebenarnya Rasulullah SAW telah memberikan perintah kepada kita selaku umatnya untuk selalu menuntut ilmu. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga telah menyatakan bahwa man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia berada di dalam fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia akan kembali. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa
Rasulullah bersabda, "Ugdu aliman," jadilah orang yang berilmu. Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kepada kita untuk menjadi orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui ini adalah orang yang selalu belajar. Orang yang mau mengetahui adalah orang yang belajar. Sebagai seorang alim atau pencari ilmu atau pendengar ilmu di majelis-majelis ilmu, atau orang yang mencintai ilmu dan ahlinya, maka janganlah kamu menjadi yang kelima, karena yang kelima ini adalah bersikap orang yang membenci kepada ilmu dan membenci juga kepada ahlinya. Dari hadis ini mudah-mudahan kita bisa kita mendapatkan manfaat, kita mengambil hikmah yang sebaik-baiknya. Kita ingin menjadi orang yang baik, maka sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ini kita menjadi teladan bagi kita, menjadi suri teladan yang baik, dan apa-apa yang disampaikan kepada kita ini menjadi manfaat kepada kita semuanya, sehingga menambahkan ketakwaan kita kembali kepada Allah SWT, mengukuhkan ketakwaan kita, menguatkan keimanan kita kepadanya. Karena kenapa? Jika seandainya kita tidak menjadi orang yang berilmu, kita tidak menganggap bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita. Maka kenapa? Karena kita melihat bahwa Tuhan kita ini adalah tidak kelihatan. Seorang yang ilmu menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak kelihatan itu berarti tidak wujud. Tetapi bagi kita, jika kita melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini beserta isinya, tidak ada yang mampu menciptakan kecuali zat yang maha dahsyat. Maka ketika itulah kita menganggap bahwa ada satu zat yang maha dahsyat yang menciptakan ini, tentunya kita menganggap bahwa itu adalah Allah SWT. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita dengarkan bersama-sama. Kita akhiri dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.